والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته معلوة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبسا لنصر الدين حتى وصلوا إلى جدار سن سرقا وقلبي أو ربة غربا. أما بعد Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in ta'udu ni'matallahi la tahsuha. Amma ba'du. Puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi nikmatnya kepada orang yang bersyukur dan memberi siksanya kepada orang yang kufur takabur dalam kubur. Salawat dan salamnya semoga terlimpah curahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, baginda Nabi besar kita Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama keluarga besar dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena sesungguhnya nikmat itu tidak akan bisa terhitung walaupun itu sekedip mata. Tidak akan bisa terhitung karena dalam hadis Nabi mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tahsuha, artinya dan kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah maka tidak akan terhitung. Jadi nikmat Allah itu kalau kita semua ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan walaupun itu sedikit tidak akan bisa terhitung. Karena setiap hari kita mendapatkan suatu kenikmatan, akan tetapi nikmat itu begitu banyak. Ada nikmat berkedip, nikmat menjilat rasa-rasa makanan, nikmat bisa melihat. Itu nikmat masih banyak nikmat. Itu kalau itu tidak disyukuri maka sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah Allah berikan sedikit harus disyukuri, karena kalau kita semua mensyukuri nikmat Allah yang sedikit maka akan Allah tambahkan. Karena di dalam hadis mengatakan la in syakartum la azidannakum. Hadis Dalam Al-Qur'an mengatakan la in syakartum la azidannakum, yang artinya nyata kalau kalian semua bersyukur nyata akan Allah tambahkan nikmatnya. Jadi ini khusus bagi kita semua. Kalau kita semua mensyukur nikmat Allah yang telah Allah berikan sedikit demi sedikit, kalau kita semua menyukurinya maka Allah pun akan menambahkan nikmat tersebut. Makanya kita semua sudah barusan telah membaca daripada maulidnya baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sudah mendengarkan sejarah kehidupannya, perjalanannya, akhlaknya. Karena Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kata Nabi Muhammad SAW, wakala Nabi SAW, buistu liutamima makarimal akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah secara langsung mengucapkan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kita semua itu diberikan oleh Allah SWT suatu kenikmatan itu kita gunakan dengan akhlak, yaitu dengan apa? Yaitu dengan mensyukurinya. Karena bersyukur itu daripada sebagian berakhlak. Karena Nabi Muhammad SAW selalu bersyukur, selalu berakhlak. Walaupun hidup Nabi Muhammad SAW sudah terjamin akan masuk surga, akan tetapi Nabi Muhammad SAW dengan kebersyukuran itu Nabi Muhammad tidak terlupakan. Walaupun dia sekelasan Nabi, tidak ada yang membandinginya. Akhir para nabi, para anbiya, tidak ada lagi nabi selain itu. Kalau ada yang menyebut Nabi Udin, itu bohong, palsu. Karena Nabi itu tidak ada selain Nabi Muhammad SAW, itu akhirnya. Sallu ala Nabi Muhammad.
kalau Nabi Udin itu tukang beca, tukang kuda, beda lagi. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, hingga saking cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasih kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan nama Nabi Muhammad SAW. Begitu betapa mulianya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai namanya itu disandingkan dengan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam dulu ketika punya salah, punya dosa, Nabi Adam meminta ampunan dengan cara apa? Itu dengan cara membawa namanya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menanya, kenapa kau tahu dengan nama Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Adam SAW karena Nabi Adam alaihissalam berkata, aku sudah melihatnya, namamu dengan asma Nabi Muhammad SAW disandingkan di pinggir asmamu. Kebalik. Disandingkan. Sudah melihat nama Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang disandingkan dengan nama Allah. Seseorang yang disandingkan dengan namanya Allah. Tidaklah tersanding nama seseorang itu. Tidaklah tersanding nama seseorang dengan namanya Allah. Kecuali Allah. orang itu adalah orang yang mulia. Orang itu orang yang mulia. Yaitu baginda Nabi Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya para nabi dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Dulu ada seorang ulama tersebut dikunjungi oleh seseorang. Di rumah ulama tersebut banyak tikusnya. Langsung orang tersebut bertanya kepada seorang ulama itu, wahai Syekh, saya aja menyebutnya, wahai Syekh, kenapa kau tidak mengusir tikus-tikus ini? Kata saya tersebut, aku tidak mau mengusir tikus-tikus ini karena takut kaburnya ke rumah tetangga. Kalau kabur ke rumah tetangga pasti akan yang kena makannya itu pasti rumah tetangga. Saking berakhlaknya itu orang, saking berakhlaknya orang tersebut, dia sampai-sampai tidak mau tikusnya itu diusir karena takut untuk menyebar ke rumah orang. Itu sebagian daripada akhlak. Adapun akhlak Nabi Muhammad SAW itu begitu luas, begitu banyak, tidak akan bisa ikutkan satu persatu. Namun kita bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW hanya bisa sedikit, tapi itu pun bisa diikuti oleh kita semua, hanya orang-orang yang terpilih. Karena susah menerapkan akhlak itu, susah, tidak gampang. Akhlak macam-macam akhlak, ada akhlak kepada kedua orang tua, ada akhlak kepada seorang guru, macam-macam akhlak. Akhlak kepada orang tua, kalau kita semua ingin dituruti oleh anak kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang tua kita. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, birru abaukum tabiru abnaakum, tabiru abnaakum. Berbuat baiklah kalian semua berbuat baik kepada bapak kalian semua, maka akan berbuat baik anak kalian semua kepada bapak tersebut. Maka kalau bapak tersebut berbuat baik kepada bapaknya, maka anaknya tersebut pasti akan berbuat baik. Jadi kalau orang tuanya selalu membangkang anaknya tersebut, kalau punya anak, mungkin kesalahan orang tuanya ketika dulunya itu. Karena kenapa? Kalau sifat anak itu tidak jauh daripada orang tua. Suka ada dalam pepatah, kalau misal pohon itu tidak jauh daripada buahnya. Itu pepatah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Itu kenyataan langsung. Manusia pun seperti itu. Karena kalau seseorang sudah menyakiti kepada hati kedua orang tuanya, wangi surga pun
akan ketemu ketika di yaumil kiamat itu sudah 100.000 tahun baru akan ketemu. Jadi kita semua harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita semua ingin anak kita semua nurut, maka kita semua pun harus nurut kepada kedua orang tua kita pun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi itu saja yang harus saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.